Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Ibu-ibu rahimakumullah, alhamdulillah pada pagi hari ini kita eh, melangsungkan pertemuan perdana di kelas baca hadis, yang mana kelas baca hadis ini saya buat ya untuk kita ini kan semua udah belajar Quran ya ibu-ibu ya, udah bisa baca Quran, sudah lumayan lancar baca Quran. Ya maka kita lengkapi juga kita belajar membaca hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tujuannya untuk kita memperbanyak salawat tentunya kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kita juga ya membiasakan untuk dekat dengan hadis ya. Mungkin kita sudah biasa hadir di majelis-majelis ilmu, cuma kita biasanya cuma jiping. Jiping itu ngaji kuping. Dengerin ustadznya ya kan, dengerin dengerin dengerin, tahu-tahu ngantuk ya kan, begitu. Tahu-tahu udah selesai kajiannya ya. Nah, tujuannya kita buat kelas hadis ini tadinya ibu-ibu, saya berharap peserta yang ikut itu punya kemauan untuk membaca. Jadi kita buat jadwal gitu ya. Cuma qadarullah untuk saat ini baru ada 4 emak-emak strong ya yang baru bersedia mau membaca. Berarti peserta 4 tadi yang sudah saya tag namanya, yaitu tadi pertama Ibu Sri Kumala Dewi, Umu Raihan, Ibu Herlina, sama siapa satu lagi, Umu Ibrahim, yaitu nanti membaca. Urutannya ibu-ibu kita akan membaca hadis yang dikarang oleh, bukan hadis yang dikarang, hadis yang disusun oleh Al-Ustaz Said Yai Ardiansyah MA Hafizahullah Ta'ala. Beliau ini untuk S1-nya belajar di Madinah Fakultas Hadis, dan sekarang beliau ini adalah Direktur Pondok Pesantren Darul Quran wal Hadis di Oku Timur ya, kalau nggak salah di Sumatera Selatan. Ya, dan beliau membuat hadis ini ibu-ibu untuk lembaga pendidikannya, yaitu digunakan untuk anak-anak SD, SMP, dan SMA. Jadi hadis-hadis pendek ini disusun oleh beliau hafizahullah taala untuk dihafalkan. Nah, gitu ya. Cuma kita nggak ngafal ibu-ibu, kita cuma baca, lalu kita ambil faedah-faedah yang bisa kita ambil dari hadis-hadis yang kita baca. Begitu. Jadi nanti ibu-ibu bergantian membaca hadis. Kalau nanti baca hadisnya salah, saya benarkan. Lalu kita ambil hukum-hukum yang kiranya ringan-ringan saja. Karena saya juga bukan spesialis hadis, walaupun saya pernah belajar hadis, saya pernah ikut majelis sama hadis, ya, kitab-kitab hadis, tapi saya bukan ahlinya. Ya, dan juga kita nanti mungkin untuk hukum-hukum yang bisa diambil, kita ambil dari penjelasan para ulama. Ya, paling 1, 2, 3 poin. Ya, karena saya juga hanya guru ngaji, bukan sekelas ustadz-ustadz yang udah apa namanya sudah melanglang buana di dunia dakwah. Ya, tujuannya kita mengisi halakoh kita ini dengan kebaikan, ya Bu ya, begitu. Baik, awal-awal ini Ibu saya akan membacakan mungkin uh, mukaddimah dari beliau, ya. Beliau mengatakan, hafizahullah taala, dan semoga Allah mengganjar beliau dengan pahala yang besar, amin ya rabbal alamin. Qala al-muallif, penulis berkata, keutamaan mempelajari, menghafalkan dan menyebarkan hadis. Ketika Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam hidup, para sahabat sangat bersemangat untuk dapat hadir di majelis-majelis Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka sangat bersemangat untuk selalu bersama dengan beliau. Mereka mendengarkan, memahami, dan mengamalkan apa yang mereka dengar dari Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Mereka juga meniru perilaku dan apa-apa yang dicontohkan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di antara para sahabat, ada yang disibukkan dengan perdagangan, perkebunan, mencari nafkah, dan lain-lain.
Dan ada juga ya para sahabat yang tidak memiliki kesibukan seperti itu. Orang-orang yang tidak memiliki kesibukan, mereka bersemangat untuk selalu hadir dan mendengarkan hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam memuji orang-orang yang bersemangat mencari dan menghafalkan hadis. Hal ini dibuktikan dengan perkataan beliau Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, man as'adun nasi bi syafa'atika yaumal qiyamah?" Wahai Rasulullah, siapa sih orang yang paling berbahagia dengan syafaatmu di hari kiamat? Maka beliau Shallallahu Alaihi Wasallam pun menjawab sambil memuji Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Laqad dhanantu ya Aba Hurairah an la yas'alani an hadzal hadithi ahadun awwalu minka. Lima ra'aitu min hir maaf lima ra'aitu min hirsika 'alal hadith. As'adun nasi bi syafa'ati yaumal qiyamah man qala la ilaha illallah khalisan min qalbi au nafsi. Yang artinya, saya telah menyangka wahai Abu Hurairah, tidak ada seorang pun yang mendahuluimu untuk menanyakan hadis ini. Karena saya melihat engkau paling bersemangat untuk mendapatkan hadis, yakni untuk mencari hadis, ya, untuk membersamai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan beliau melanjutkan Shallallahu Alaihi Wasallam, orang yang paling berbahagia dengan syafaat di hari akhirat atau di hari kiamat adalah orang yang berkata la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang berhak disembah dengan benar kecuali Allah. Murni dari hatinya atau dari dirinya. Dan ternyata benar, ya, apa yang dikatakan dan yang dibanggakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Abu Hurairah radhiyallahu anhu merupakan sahabat yang menduduki peringkat pertama dari kalangan para sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada 7 orang sahabat ibu-ibu ya yang paling banyak meriwayatkan hadis, di antaranya Abu Hurairah, Abdullah bin Mas'ud, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr al-As, Aisyah radhiyallahu anhu, ya dan lain-lain. Ya masih ada dua orang lagi ya, saya lupa nama-namanya. Kita tentu sudah memahami akan pentingnya hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Hadis adalah salah satu sumber hukum Islam. Al-Quran yang telah dijaga oleh Allah tentu membutuhkan penjelasan-penjelasan dan salah satunya adalah penjelasan dari hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seandainya tidak ada hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka Al-Quran akan dipahami oleh setiap orang sesuai dengan hawa nafsunya. Makanya ibu-ibu, wahyu itu ada 2. Wahyu itu bukan 1. Apa? Wahyu yang pertama adalah Al-Quran, wahyu yang kedua adalah As-Sunnah, yaitu hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan Rasulullah itu kalau ngomong itu tidak sesuai dengan hawa nafsunya. Ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Kalau Rasulullah kata Allah itu kalau ngomong nggak pakai hawa nafsu. Sesungguhnya yang dikatakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu berdasarkan wahyu, ya kurang lebih seperti itu. Dan penulis melanjutkan, Alhamdulillah yang telah menjaga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, yang telah menjaga hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mewariskan hadis yang didapatkannya dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan menyampaikannya kepada para sahabat lain, yaitu para tabi'in. Tabi'in menyampaikan kepada para tabi'ut tabi'in dan terus ya kepada ulama-ulama muhaddisin, ulama-ulama ahli hadis hingga kepada kita sekarang. Ya. Dan beliau melanjutkan, tentu kita bertanya-tanya mengapa para ulama hadis di zaman dahulu rela untuk mengisi hidup mereka
dan menghabiskan waktu mereka hanya untuk mempelajari dan mengajarkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka mengapa mereka tuh rela meninggalkan dunianya dan menyibukkan diri untuk mengadakan perjalanan yang jauh untuk mencari beberapa hadis saja. Bahkan Imam Bukhari, ibu-ibu rahimahullah, itu ada peta perjalanannya, peta perjalanan beliau, rutenya dalam beliau mencari hadis itu ratusan ribu kilo, ibu-ibu. Beliau berjalan, ya, mencari perawi-perawi hadis, ya, bertamu ke rumah-rumah orang, bertanya kepada orang-orang, itu luar biasa. Dan ya, karena mereka tahu tentang besarnya keutamaan yang dimiliki oleh para penghafal dan periwayat hadis. Di antara keutamaan yang disebutkan di dalam hadis adalah sebagai berikut. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Naddarallahu mra'an sami'a maqalati fawa'aha wa hafidhaha wa ballaghaha farubba hamili fiqhin ila man huwa afqahu minhu." Mudah-mudahan, kata Rasulullah nih ibu-ibu, mudah-mudahan Allah memberikan cahaya pada wajah seseorang yang mendengarkan perkataanku, ini yang mendengar hadis, masya Allah ibu-ibu, ya. Kita dengerin hadis Nabi nih, dikasih cahaya wajahnya, kemudian dia memahaminya, dia belajar. Oh kata Rasulullah begini, oh Rasulullah bilang ini boleh, oh ini halal, oh ini haram. Oh kata Rasulullah tuh begini, begini, begini. Terus dia menghafalkannya, kemudian dia menyampaikan kepada orang lain. Betapa banyak orang yang membawa ilmu, menyampaikan ilmu tersebut kepada orang yang lebih berilmu daripadanya. Maksudnya ibu-ibu, dari hadis ini kata para ulama, kadang ada ulama ahli hadis yang cuma nyampein hadis doang. Jadi zaman dahulu nih ibu-ibu ya, belajarnya tuh ibu-ibu ya, kayak kita gini nih sekarang, kalau kita kan udah modern ya. Jadi ada seorang imam ahli hadis, dia bawa kitabnya, dia bawa catatannya, berdasarkan pengalaman beliau, mereka menuntut ilmu, jalan nyari perawi hadis. Ada juga orang yang cuma lewat hafalannya, kayak siapa? Imam Bukhari. Imam Bukhari itu hafalannya luar biasa, ibu-ibu. Ada imam-imam yang lewat dari hafalannya, dia bacakan kepada murid-muridnya. Murid-muridnya tuh ngelilingin di halaqah, entah itu di masjid, entah itu di bawah pohon, entah itu di lapangan, entah itu di pokoknya di tempat-tempat mereka tuh berkumpul. Ya, dibacain an fulan dari fulan, haddatsana fulan telah berkata kepadaku begini begitu. Sampai kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah SAW bersabda begini 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 begini. Nah, begitu. Nah, orang yang menyampaikan itu kadang-kadang dia nggak paham isi hadisnya, Ibu. Maksudnya apa? Cuma nyampein doang. Nah, yang mencatat ternyata dia paham. Oh, maksudnya seperti ini, kata Rasulullah. Nah, inilah yang dimaksud dengan hadis ini. Ya, kadang kita membaca hadis, ibu-ibu rahimahullah, ya, kita baca, kadang paham, kadang enggak, itu biasa. Ya, maksudnya apa sih? Dan sekarang alhamdulillah buku-buku hadis ya udah banyak dan sudah dijelaskan oleh para ulama. Jadi ibu-ibu mudah-mudahan nih dengan halaqah kita pada pagi hari ini, kita ngapain aja? Kita tuh membaca, kita mendengar, kita mencoba memahami walaupun kita mungkin ada yang mau menghafal, ada yang cuma sekedar ya pengen tahu ya. Lalu kita udah tahu nih kita sampaikan ke anak-anak kita, ke suami kita, ke teman-teman kita. Nah, maka kita akan mendapatkan keutamaan ini. Apa keutamaannya? Apa Bu Ibu? Keutamaannya apa Bu tadi? Mudah-mudahan Allah memberikan cahaya kepada seseorang yang mendekatkannya. Iya, Allah berikan cahaya di wajahnya. Berarti Ustaz, kita kalau habis baca hadis ini nggak usah pakai skincare Ustaz. Hebat. Enggak gitu maksudnya ibu-ibu ya.
Syukur-syukur ya jadi irit suaminya. Nah, itulah ibu-ibu rahimakumullah ya. Jadi maksudnya pancaran ilmu, wajah itu kadang-kadang ibu-ibu mungkin bisa lihat kali ya. Kalau saya pribadi, saya ngeliat, oh ini orang kok mukanya sumuk banget gitu. Ternyata orang itu nggak sholat ibu-ibu. Ya. Atau misalkan ada orang yang ya wajahnya tampan. Contoh lah ibu-ibu mungkin yang sedang beredar sekarang artis-artis Korea ya. Yang laki-laki itu kadang-kadang di iklan-iklan gitu. Kayaknya wajahnya glowing-glowing. Cuma kalau lihat dari kacamata keimanan, wajah-wajah mereka itu wajah-wajah yang nggak bahagia gitu. Jauh dari cahaya keimanan, berbeda dengan orang-orang yang taat kepada Allah, beriman kepada Allah. Walaupun kulitnya tidak glowing, tapi dia memancarkan cahaya keimanan. Ya, wallahu a'lam bishawab. Nah, tadi ibu-ibu dengar saya baca berapa kali saya bersolawat. Ya banyak sekali. Nah, ini yang kita harapkan. Jadi ibu-ibu nanti membaca satu dua hadis bersolawat kepada Rasulullah, mendoakan para sahabat. Ini apa? Pahala tersendiri. Ya. Baik ibu-ibu silahkan dibuka halaman 1 ya. Tapi kalau di PDF-nya ini halaman 28. Nah, kita serahkan dulu kepada yang pertama. Ini masih di mustawa. Ini ada tingkatan-tingkatannya, Bu ya, tapi kita tidak mengikuti kurikulum yang diberikan oleh Ustadz. Kita cuma baca saja. Ya, cuma baca saja. Ibu kita yang sepuh-sepuh dulu ya. Ibu Herlina, monggo dibaca, Bu. Hmm. Ini Bu, baca semuanya hadis ke-1, keutamaan la ilaha illallah gitu. Halaman beras? Kalau Ibu udah dicetak kan? Udah. Nah, halaman 1 Bu. Nih Bu, nih di bawah nih ada tulisan nih kayak gini, halaman 1. Mm-mm. Oh iya. Hadis ke-1 keutamaan la ilaha illallah. An, nah itu bacanya an ya Bu ya. An Muadi beni Jabalin. Jabalin, pendek, Jabalin. Ya. An Muadzibni Jabalin radhiyallahu anhu anna Rasulullahi, bukan Rasulullahi. Anna Rasulullahi. Anna Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala. Man syahida, pendek. Man syahida an la ilaha illallah mukhlisan min khalqihi dakhalal jannah. Nah, itu riwayatnya nggak usah dibaca, Bu. Artinya aja, karena ini hadisnya insya Allah semua sahih. Diriwayatkan? Diriwayatkan dari Muaz bin Jabal bahwasannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah dengan penuh ikhlas dari hatinya, maka akan masuk surga. 1. Man syahida. 1. Man syahida. Artinya barang siapa yang nah gitu ya Bu ya. Allah ilaha illallah, bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah selain Allah. Mukhlisan enggak di itu ya, mukhlisan ya. Mukhlisan min qalbi. Nah, ini bacanya nggak pakai tajwid Bu ya. Mukhlisan min qalbi. Mukhlisan min qalbi, dengan penuh ikhlas dari hatinya.
dakhalal jannata, maka akan masuk surga. Terus penjelasan hadis yang pertama apa, Bu? 1. Bersaksi artinya meyakini di dalam hati, mengucapkan dengan lisan, dan mengabarkannya kepada orang lain. Nah, stop. Ini sebentar, Bu, saya jelaskan. Ini malah ibu-ibu maksudnya persaksian. Persaksian itu kita ini mengungkapkan apa yang ada di dalam hati kita. Kita ini yakin. Kita meyakini sesuatu, ya kan ya? Di sini konteksnya apa? Kita meyakini bahwa Allah itu Tuhan kita satu-satunya, Tuhan yang berhak disembah satu-satunya. Itu yang kita yakini dalam hati kita. Lalu kita ucapkan. Ucapkannya dengan apa? Asyhadu alla ilaha illallah. Dan kita mengabarkan kepada orang lain. Nah, ini khususnya untuk para orang-orang yang ingin masuk Islam, dia harus mengikrarkan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, yang ini orang-orang Muslim, ya. Ini orang-orang yang Islam. Ada pengecualian seperti Raja Najasyi. Ibu tahu kisahnya Raja Najasyi ya, Bu ya? Raja Najasyi itu dia beriman diam-diam karena ada penghalangnya, khawatir dia dibunuh sama masyarakatnya, sama kaumnya. Dan beliau di sana ya hidup sendirian, nggak ada muslim lain, cuma dia aja. Jadi dia bersaksinya hanya antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika beliau wafat radhiyallahu anhu ya rahimahullah, ketika beliau wafat, maka Rasulullah memerintahkan para sahabat untuk sholat gaib, untuk menyolatkan Raja Najasyi karena beliau wafat di atas iman dan Islam. Nah, seperti itu. Lanjut, Bu, nomor 2. 2. Arti la ilaha illallah yang benar adalah seperti tercantum di atas. Bukan hanya benar, tidak ada Tuhan selain Allah. 3. Lawan dari kata ikhlas adalah syirik. Seseorang tidak boleh berbuat syirik kepada Allah. Nah, sebentar Ibu. Ibu-ibu, kita sering bilang, saya mah ikhlas gitu ya. Ikhlas itu maksudnya kalau yang kita ucapkan sehari-hari ya, itu ridho maksudnya. Nah, ikhlas di sini maksudnya adalah tauhid. Ya. Tauhid itu ikhlas. Ibu-ibu ada yang hafal surat Al-Ikhlas artinya? Coba, qul huwallahu ahad. Artinya apa? Katakanlah Bahwa Allah itu satu. Allahus somad. Allah adalah tempat bergantung. Lam yalid wa lam yulad. Allah tuh nggak dilahirkan dan nggak bisa punya anak. Walam yakul lahu kufuwan ahad. Dan tidak ada yang setara dengannya. Ada ikhlasnya nggak di sini, Ibu? Ada kata ikhlasnya nggak? Nggak ada. Nah, kata ikhlasnya itu dijelaskan di dalam kandungan ayat-ayatnya, yaitu mentauhidkan Allah. Jadi ikhlas di sini maksudnya adalah tauhid, yaitu mengesahkan Allah dalam peribadatan. Dan lawannya adalah syirik. Syirik itu ibu-ibu ya bukan hanya menyembah selain Allah, tidak. Tapi kita itu menyembah Allah terus ngikutin zat yang lain selain Allah dalam peribadatan, itu pun termasuk syirik, ya. Begitu, ya. Minta sama Allah tapi melalui perantara orang meninggal. Itu boleh nggak? Nggak boleh. Itu termasuk syirik. Ini ibu-ibu mudah-mudahan sambil mendengarkan ya, bukan sambil masak ya. Baik. Coba saya mau tes suara dulu nih ibu-ibu. Ibu Sri ada suaranya nggak? Ada. Ibu Umur Raihan ada? Ada, Ustaz. Ibu Eka? Ada, Ustaz. Sambil catat ya, Ustaz. Alhamdulillah. Ibu Setia ada? Ada, Ustaz. Ada. Ibu Safira ada?
Umu Ibrahim, Hadir Ustaz. Ibu Iva, Ada Ustaz. alhamdulillah. Ibu Fiona, Hadir loh. alhamdulillah. Ibu Sri Wilarni, oke Ibu, alhamdulillah. Berarti ibu-ibu menyimak ya. Baik, lanjut Ibu Herlina. Yang keempat. Yang keempat, orang yang hatinya benar-benar ikhlas dan tidak ada kesyirikan di dalamnya, maka Allah akan menjaminnya untuk masuk surga. Ibu-ibu, barakallahu fiik. Jazakillah khair Ibu Herlina ya. Nah, yang keempat Ya. ini ibu-ibu, kalau kita jaga tauhid kita sampai kita meninggal, ini udah dapat kunci surga ibu-ibu. Siapa yang jamin? Allah yang jamin. Allah dan Rasulnya yang jamin. Makanya kalau ibu-ibu suka dengerin khutbah Jumat ya, imam khatib-khatib itu memulai khutbahnya dengan ya ayyuhalladzina amanu taqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa dan janganlah kalian wafat kecuali dalam keadaan muslim, kecuali dalam keadaan bertauhid. Oleh karena itu ibu-ibu rahimakumullah, tauhid itu merupakan kunci kebahagiaan dunia dan akhirat. Kalau kita mau bahagia, kita pelihara tauhid kita, ya. Begitu. Bukan hanya dalam masalah peribadatan, tapi dalam masalah tawakal itu penting, ya. Masalah tawakal itu penting ya. Kita tetap bertawakal kepada Allah. Kita hanya bergantung kepada Allah. Kalau ada orang-orang yang berbuat baik kepada kita itu cuma perantara ibu-ibu. Tetap kita harus bersyukurnya sama siapa? Sama Allah. Ada orang ngasih kita ini, ngasih kita itu. Itu tuh Allah yang ngasih. Orang itu tuh cuma perantara. Begitu. Cuma itu hubungan kita dengan Allah. Kalau hubungan kita dengan orang yang berbuat baik kepada kita, kita juga balas dengan kebaikan. Ya, itu namanya hablum minallah dan hablum minannas. Hadis yang kedua, Ibu Eka ada. Ibu Eka tiba-tiba keluar tadi. Oke, kalau gitu Ibu Umurehan. Dibaca Umurehan. Hadis kedua, akhlak yang mulia. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Artinya Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya aku diutus untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ini sekalian belajar bahasa Arab nih Umurehan. Innama bu'istu, sesungguhnya aku diutus. Liutammima, untuk menyempurnakan makarimal akhlak yang mulia. Penjelasan hadis. Sesungguhnya Nabi Muhammad SAW diutus oleh Allah. Islam sungguh mulia karena telah mengajarkan kepada kita agar selalu berakhlak mulia. Iya, sebentar Ibu Umurehan. Sebentar dulu. Tadi di sini Al-Ustadz Hafizahullah Ta'ala mengatakan sesungguhnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus oleh Allah. Ibu-ibu, kenabian dan kerasulan itu Allah yang memilih. Allah yang memilih. Kenabian atau gelar kenabian, gelar kerasulan itu merupakan gelar yang nggak bisa diraih dengan cara apapun. Apalagi cara bertapa, meditasi, terus puasa sepanjang tahun, nginep di goa ya, atau uzlah di kamar, matiin lampu ya, baca ya latif ya latif ya latif ya latif ya latif gitu ya. Nggak bisa ya. Karena gelar kenabian dan gelar kerasulan itu hak mutlak dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya nabi terakhir itu siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Tidak ada nabi setelah beliau. Kalau ada yang ngaku, maka dia termasuk dari dajjal, dajjal kecil, pendusta-pendusta. Bahkan di dalam hadis yang sahih disebutkan nggak akan tegak hari kiamat sampai ada 30 pendusta yang ngaku sebagai nabi dan rasul setelahku, kata Rasulullah. Jadi ibu harus tahu, nabi, rasul nggak bisa kita usahakan. Itu haknya Allah Subhanahu wa taala. Lanjut, Ummu Raihan yang ketiga. Tiga, akhlak yang mulia adalah salah satu ibadah di antara ibadah-ibadah kepada Allah. Empat, akhlak yang mulia bisa dilakukan dengan memberikan kebaikan kepada orang lain, menahan diri untuk tidak mengganggu orang lain, dan memperhatikan wajah ceria. Memperlihatkan wajah ceria. 5. Seseorang yang memiliki akhlak mulia dapat memasukkannya ke dalam surga. Bahkan orang yang memilikinya akan sangat berat timbangannya di akhirat nanti. 6. Syariat yang dibawa oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah syariat yang sempurna. Iya, ibu-ibu, ada faedah lain dari hadis ini, bahwa tidak ada seorang pun di muka bumi ini yang akhlaknya lebih baik dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, walaupun suami ibu sebaik apapun, ayah ibu sebaik apapun, semulia apapun akhlaknya, tetap Rasulullah itu yang paling is the best, paling utama, paling mulia, paling baik akhlaknya. Begitu, karena beliau adalah pionir dalam akhlak, dalam akhlakul karimah, ya, begitu. Dan ibu-ibu rahimakumullah, akhlak Rasul itu, akhlak Nabi itu diantara adalah mukjizat, ya. Jadi tuh kita nih, misalkan nih ibu-ibu ya, kita tuh pengen nyontoh 100% Rasulullah, plek tuh nggak bakal bisa, apalagi dalam akhlak, ya. Makanya kalau misalkan ada ustadz gitu ya, ada ustadz yang istiqomah gitu, dia akhlaknya baik, masya Allah. Tapi kalau rada-rada kadang-kadang kedeng-kedeng gitu ibu ya, itu maklum. Kenapa? Ya dia nggak bisa mencontoh Rasulullah 100%, nggak bakal bisa. Karena akhlaknya Rasul sendiri itu pun adalah mukjizat, begitu ya. Baik, hadis yang ketiga, Ibu Setia silakan. Yang baca siapa ya? Enggak, bukan Ibu Setia, Ummu Ibrahim, maaf. Saya lupa. Ummu Ibrahim silakan dibaca. Siapa Ustaz? Ummu Ibrahim Ustaz? Ya, hadis ketiga, keutamaan belajar dan mengajarkan Al-Quran. An Utsman bin, ya sebentar Ustaz lagi diperbesar. An Utsman bin Affanin radhiyallahu anhu an-nabiyya alaihi wasallam. Itu cara bacanya anin nabiyyi. Baik. Anin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam qala khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamah. Man ta'allamal Qur'ana, ulangi. Man ta'allamal Qur'ana. Bukan Qur'ana. Qur'ana. Baik. Man ta'allamal Qur'ana wa 'allamah. Wa 'allamah. Bagus. Baca artinya. Artinya, diriwayatkan dari Utsman bin Affan, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Yang pertama, khairukum, sebaik-baik kalian. Yang ketiga, man ta'allamal Qur'ana
Poin keempat adalah yang belajar Al-Quran, wa'allamah, dan mengajarkannya. Lanjut, Ustaz? Iya, lanjut. Baik. Penjelasan hadis. Al-Quran adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui malaikat Jibril dan dianggap beribadah jika membacanya. Kedua, orang yang paling utama di dalam Islam adalah orang yang rajin mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Terus? Poin ketiga, hadis ini juga menerangkan bahwa nilai amalan-amalan bisa berbeda-beda. Ada amalan yang utama, ada yang lebih utama, dan ada yang kurang utama. Stop dulu, Ibu Ibrahim. Ibu-ibu rahimakumullah, dari hadis ini kita dapat pelajaran bahwa amalan itu bertingkat-tingkat. Coba ibu-ibu, dari hukum, ada hukum yang wajib. Terus apa lagi, Bu? Hukum-hukum. Ada yang wajib, sunnah, terus apa lagi? Makruh, mubah. Ada satu lagi, sunnah muakkadah. Saya mau tanya, sholat 5 waktu hukumnya apa, Bu? Wajib. Sholat witir, sholat malam, hukumnya apa? Sunnah muakkadah. Ibu tahu nggak arti sunnah muakkadah? Sunnah yang ditekankan. Bagus sekali ibu-ibu ya, Masya Allah. Ini ibu-ibu pinter-pinter nih, Masya Allah. Sunnah yang ditekankan. Ada kelanjutannya, Bu. Sunnah yang ditekankan apabila ditinggalkan, nggak apa-apa gitu, Zat. Enggak. Apabila ditinggalkan terus-menerus, maka orang ini menjadi cacat. Orang ini menjadi tercela. Bahkan kalau zaman dulu ibu-ibu diketahui nih orang nih nggak pernah sholat witir, persaksiannya ditolak. Dia kalau mau jadi saksi nggak bisa. Kenapa? Orang nggak sholat witir, nggak pernah sholat witir dia. Itu. Lalu setelah sunnah muakkadah ada sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Hukumnya apa, Bu? Sunnah, ya sebagian lama mengatakan sunnah muakkadah. Ya. Terus lagi hukum yang makruh seperti makruh minum berdiri, makan berdiri itu hukumnya makruh. Nggak haram ya ibu-ibu ya. Haram nggak makan sama minum berdiri? Enggak. Makruh aja. Kalau ada hajat silahkan. Seperti ibu-ibu nih lagi di mall gitu ya, nggak ada tempat duduk, aus, ntar aja dah nunggu tempat duduk dulu. Atau ngedeprok di tengah jalan gitu, ya nggak bagus kan, minum aja. Karena ada kebutuhan. Begitu juga lagi makan, misalkan lagi ada cemilan gitu. Apalagi makan permen, coba ibu-ibu ada yang sanggup nggak makan permen sambil duduk? Bosan Ustadz, nggak habis-habis makan permen sambil duduk ya, gitu kan ya. Jadi hukumnya makruh ya, begitu. Yang haram, apa Bu yang haram? Hukum yang haram. Hukum yang haram seperti syirik ya. Terus makan riba, terus apa lagi? Nggak bayar utang, tuh. Nah, itu kalau punya utang segera diselesaikan. Dan lain-lain ya. Ini ibu-ibu yang punya utang nggak usah tersinggung, ini cuma ini aja pembahasannya. Baik, lanjut Ummu Ibrahim. Iya, baik Ustaz. Poin keempat, cara belajar Al-Quran adalah dengan memulainya dari belajar mengenai huruf. Kemudian belajar membacanya sehingga tidak ada kesalahan ketika membacanya. Kemudian belajar membacanya dengan tajwid dan dihiasi dengan suara yang indah. Yang kelima? Setelah itu dianjurkan untuk memiliki banyak hafalan Al-Quran. Nah, stop dulu nih Ummu Ibrahim. Setelah poin 4 sama 5 ini ibu-ibu kalau mau jadi guru ngaji, guru distabiloin. Ya, kalau ibu-ibu mau jadi guru ngaji harus distabiloin, di bold. Apa cara belajar Quran yang baik itu adalah memulainya dari belajar makharijul huruf, sifat-sifat huruf.
kemudian belajar membacanya sampai nggak ada kesalahan ketika kita baca. Kalau kepletot atau keselip bacaan itu wajar, tapi kalau salah berulang-ulang, nah ini berarti masih kurang lancar. Kemudian belajar membacanya dengan tajwid, ada hukum nun sukun, hukum tanwin, hukum mim sukun, hukum-hukum tajwid itu dikuasain, ya, dari guru yang mutkin, dari guru yang menguasai ilmu tajwid, menguasai ilmu riwayat, punya sanad, itu yang terbaik. Kalau nggak punya sanad, yang penting dia menguasai ilmu yang sedang dia ajarkan. Dan dihiasi dengan suara yang indah. Ini penting ibu-ibu. Guru ngaji, ya suaranya jangan jelek-jelek banget lah, ya kan? Gitu. Ya, mending ada suaranya yang sedikit indah agar menarik murid-muridnya. Ya minimal suaranya datar lah, ya begitu. Dan yang kelima, setelah itu dianjurkan memiliki banyak hafalan Quran. Nah, ini kalau ibu-ibu mau jadi guru ngaji, ya, mulai semangat ngafalin Quran dari juz 30, ya, ntar udah selesai masuk juz 29, ya minimal punya hafalan 3 juz lah, atau 2 juz lah cukup. Mau jadi guru TPA apa? Jangan sampai jadi guru TPA nggak punya hafalan, ya. Nah, ini nanti banyakkan muridnya hafalannya. Begitu. Lalu yang keenam, silakan Umu Ibrahim. Apa? Yang keenam, setelah itu dianjurkan untuk memahami isi Al-Quran beserta penjelasannya di dalam buku-buku tafsir. Ibu-ibu, ada buku tafsir yang gampang kita baca. Yang saya rekomendasiin ada 2. Buku tafsir yang sudah diterjemahkan itu tafsir Al-Muyassar. Itu bagus, Bu. Tafsir Al-Muyassar namanya. Atau yang agak ya lumayan dikit lah tapi gampang bahasanya tafsir As-Sa'di. Tapi ada 10 jilid tuh udah diterjemahin. Kalau mau gampang, ibu-ibu tinggal download Quran Tadaburnya Ustadz Firanda. Nah, tuh di situ ada tuh semua tafsir. Ada Ibnu Katsir, ada Al-Muyassar, ada tafsir As-Sa'di. Ibu tinggal baca, ya. Lanjut. Ketujuh, setelah merasa mampu untuk mengajarkan Al-Quran, maka barulah mengajarkan Al-Quran pakai. Nah, ibu-ibu ini pondasi. Kalau belum ada syarat-syarat tadi, jangan jadi guru ngaji. Ya, tapi Ustadz kalau ngajarin anak sendiri gimana? Ya nggak apa-apa. Yang penting kitanya belajar. Ya, jangan putus, jangan berhenti di tengah jalan. Ya, belajar yang benar. Masih ada salah-salahnya terus dilatih, diperbaikin. Kebanyakan sekarang ibu-ibu, banyak guru-guru, banyak umahat-umahat, ya ada TPA-TPA, ya sebenarnya sih ini baik ya, gitu ya. Semoga Allah mengajar mereka dengan kebaikan. Cuma sayangnya mereka itu kalau udah punya muridnya banyak, berhenti dah kagak mau belajar lagi tuh belajar ngaji. Iqra aja yang dibaca sama dia, tapi dia nggak menguasai ilmu tajwid, ya begitu. Ibu-ibu, seorang guru itu harus mencintai ilmu, harus mengupgrade dirinya untuk mendapatkan ilmu baru, terus seperti itu. Dan kata pepatah, madrasatul ula. Ibu itu adalah madrasah buat anak-anaknya. Yang namanya madrasah ya guru, tukang ngajar. Nah, ibu-ibu jangan berhenti belajar walaupun bukan guru. Nah, ya begitu ya. Nah, ini TPA-TPA yang ada sekarang ini, ibu-ibu, ya sering kita lihat. Umahat baru hijrah, baru ngaji, tahu-tahu jadi guru ngaji. Nah, ini kan takutnya anak orang disalah, ngajarinya salah. Begitu. Sa dibaca sa, sa dibaca sya, begitu. Nah, ini harus dijadikan perhatian. Yang keempat, Ibu Sri silakan. Ibu Sri Kumala Dewi. Baik. Hadis keempat, doa adalah ibadah. Anin Nu'man ibni Bashirin. Anin Nu'man ibni Bashirin radhiyallahu anhu qala
qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna du'a huwal ibadah. Diriwayatkan dari An-Nu'man bin Bashir bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya doa itu adalah ibadah. Inna du'a, sesungguhnya doa itu wal ibadah, adalah ibadah. Penjelasannya. 1. Sesungguhnya doa itu termasuk ibadah dan bahkan dia adalah inti dari ibadah. Stop dulu, Ibu Sri. Ibu-ibu rahimakumullah. Di sini penulis mengatakan sesungguhnya doa itu termasuk ibadah dan bahkan dia adalah inti dari ibadah. Kalau ingin mengukur kita dekatnya dengan Allah atau tidak, ibu-ibu, sekarang ibu-ibu ukur, saya ini dekat nggak sama Allah? Cara ngukurnya 2. Yang pertama, ibu rajin baca Quran nggak? Itu yang pertama. Yang kedua, ibu rajin doa nggak? Kalau 2 ini nih, nggak ibu lakukan tiap hari, berarti ibu lagi jauh. Ya, gitu. Berarti Ustaz, saya lagi jauh banget ini. Jauh banget ini. Ya gitu. Nah, segera apa? Segera baca Quran, segera banyak berdoa. Ustaz, boleh nggak sih habis sholat nih kita nih sendiri kita doa sama Allah? Boleh ibu-ibu, yang penting kita jangan ada, nih sebagian ulama mengatakan jangan sampai kita menyangka bahwa doa itu habis sholat aja, enggak. Tapi kalau misalkan ibu habis sholat 5 waktu nih, habis sholat sunnah, misalkan ibu nih nanti sholat zuhur bu ya, sholat zuhur itu kan ada adzan dan iqomah. Patokannya adalah masjid terdekat. Ibu-ibu sholat sunnah 2 rakaat. Belum iqomah tuh masjid terdekat tuh. Ibu doa. Angkat kedua tangan doa yang khusyuk gitu. Habis qomat, nah ibu sholat. Habis sholat, ibu zikir. Terus ibu sholat sunnah lagi. Boleh nggak habis itu doa? Boleh. Bahkan kata para ulama, berdasarkan hadis yang sahih, itu adalah tempat mustajabnya doa. Fi duburi sholat, di akhir sholat. Entah itu sebelum salam atau setelah salam. Ya, begitu. Namun hanya saja yang dilakukan oleh Rasulullah setelah salam itu Rasulullah berzikir. Setelah itu ibu-ibu mau berdoa silahkan. Nah, doa yang banyak, doa minta apa aja sama Allah. Ya, begitu. Baik, lanjut Ibu Sri. Yang kedua, kita diperintahkan untuk banyak berdoa kepada Allah. Ketiga, doa ada yang berisi permintaan kepada Allah dan ada juga yang berupa pujian kepadanya. 4. Sudah sepantasnya manusia hanya bergantung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik. Nah, ibu-ibu rahimakumullah. Bagaimana sih caranya doa kita ini cepat dikabulkan oleh Allah? Caranya kita doa itu ikhlas karena Allah pertama. Yang kedua, doa berasal dari Al-Quran dan hadis. Itu yang lebih utama. Yang ketiga, kecepatan Bu ya? Ada yang nyatet nggak? Kalau ketinggalan nanti lihat rekaman aja di YouTube ya Bu ya. Yang pertama tadi apa Ibu-Ibu? Berdoa sesuai dengan Al-Quran. Yang pertama ikhlas karena Allah berdoa. Yang kedua, Quran dan hadis. Doanya diambil dari Al-Quran dan dari hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga, di waktu mustajab, waktu-waktu mustajab doa. Di antaranya adalah ya banyak ya ibu-ibu ya, ibu-ibu tahu saya rasa sih udah paham insya Allah. Ya. Lalu yang ketiga ibu-ibu, hindari konsumsi yang haram. Ya, makanan yang haram, jangan. Dan di riwayat yang lain, jangan juga kita nih lagi doa pakai baju yang haram. Pakai baju yang haram. Pakai baju yang haram itu sumbernya aja Ustaz, enggak. Pakai bajunya yang haram tuh maksudnya kalau lagi di luar nih ibu-ibu ya, bajunya tidak menutup aurat sempurna. Itu ya. Misalkan pakai celana jin, subhanallah. Celana jin dipakai, jinnya marah, barabe tuh ibu-ibu ya. Pakai celana ketat gitu, kalau celana legging gitu ya, doa itu susah. Dalam keadaan maksiat gimana? Ya.
Lalu ibu-ibu, ketika doa kita tidak dikabulkan, belum dikabulkan oleh Allah, kita yakin bahwa Allah tuh dengar doa kita. Ya, cuma Allah itu tahu yang terbaik untuk kita. Bisa jadi doa kita itu disimpan sama Allah nanti di akhirat. Bisa jadi kalau Allah mengabulkan doa kita, ternyata tuh kita nggak, ternyata apa yang kita inginkan itu nggak terbaik buat kita. Ya, kita udah lama minta ini, minta itu, tapi nggak dikabul-kabulin. Oh, ternyata mungkin itu nggak baik buat saya. Allah yang tahu yang terbaik untuk saya. Atau yang ketiga, ibu-ibu, kita udah doa lama nggak dikabul-kabulin, tapi kita dihindarkan dari musibah yang bisa membahayakan kita, begitu. Jadi faedahnya apa? Jangan pernah berhenti berdoa, ibu-ibu. Jangan pernah berhenti berdoa, apalagi ibu-ibu ini seorang ibu. Doanya mustajab, ya Allah, Bu, sampai langit ketujuh. Makanya dari mulut ibu-ibu tuh jangan ada yang keluar kepada anak-anak kecuali kebaikan. Anak mau sebandel apapun jangan didoain keburukan. Barakallahu fikna, barakallahu fik, ya Allah, barakallahu fik. Mudah-mudahan jadi anak yang soleh. Sebandel apapun dia, ya. Karena bisa jadi ibu-ibu ada momen-momen anak itu tuh lagi bandel-bandelnya, ya Allah, sampai kuping panas kita ibu-ibu. Kepala mumet, tangan geter, ya, perut kerucuk-kerucuk, wah itu mah lapar Ustaz. Ya, ada momen anak-anak kita lagi bandel-bandelnya, tapi kita doain, ya Allah, nah mudah-mudahan kamu jadi anak soleh. Mustajab itu doa, anak itu bisa berubah, Bu. Ya, itu contohnya Imam Masjidil Haram, Imam Sudais, hafizahullah ta'ala. Emaknya lagi masak, mau disekasih sama tamu, ibu-ibu ada tamu, emaknya lagi masak, dihidangkan buat tamu. Dia bawa pasir, itu makanan ditaruh maaf, itu pasir ditabur ke makanan yang ada tamunya di situ. Ibunya ngomong apa? Ya Allah, mudah-mudahan kamu jadi imam Masjidil Haram. Dikabul, Bu. Makanya doanya yang baik-baik. Yang mudah-mudahan kamu jadi orang kaya yang dermawan. 7 turunan. Wah, doain tuh yang baik-baik. Suami ibu juga sama. Lagi nyebelin gitu ya. Nyebelin sebel-sebelnya apapun. Doain yang baik-baik. Ya Allah, mudah-mudahan tambah ganteng, mudah-mudahan tambah langsing, berotot segala macam. Doain yang baik-baik. Sampai sini ibu ya. Udah jam 11. Udah alhamdulillah ada 4 hadis kita baca. Dan sudah banyak salawat kita panjatkan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah kita lanjutkan pekan depan. Di hadis yang keberapa ibu-ibu? Hadis yang kelima ya. Baik, mudah-mudahan Allah berikan kepada kita keistiqomahan untuk menghadiri halaqah ini. Mudah-mudahan walaupun berjalannya lamban, Allah berikan kepada kita umur yang panjang di atas kesehatan, di atas ketakwaan, di atas ketaatan. Ini saja, ibu-ibu rahimakumullah. Ada pertanyaan, ibu-ibu? Baik, kita tutup. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa jazakumullah khair, ibu.